Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi di channel saya, M. Ikhwan Fauzi, dengan NIM 90501222047 dari jurusan Perbankan Syariah. Di video kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul, Biaya Produksi dan Penerimaan. Mari kita simak bersama-sama, selamat menonton. Pertama-tama kita ke pengertian biaya produksi. Biaya produksi dapat diartikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Biaya produksi secara garis besar dibedakan dua macam, yaitu biaya eksplisit dan tersembunyi atau inputted cost. Selanjutnya, garis biaya produksi atau ISO cost. Untuk membuat suatu analisis mengenai peminimuman biaya produksi, perlu dibuat suatu garis biaya yang biasa dikenal sebagai ISO cost. Garis ini menggambarkan gabungan faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Untuk dapat membuat garis biaya sama data diperlukan harga faktor-faktor produksi yang digunakan, dan jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi. Next, penerimaan atau revenue. Penerimaan atau revenue yang dimaksud adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan produksinya. Ada beberapa konsep penerimaan yang penting dalam melakukan analisis perilaku produsen. 1. Penerimaan total revenue. 2. Penerimaan rata-rata average revenue. 3. Penerimaan marginal revenue. Selanjutnya, biaya produksi jangka pendek. Biaya produksi jangka pendek adalah periode waktu di mana produsen tidak dapat merubah kuantitas input yang digunakan, bisa ukuran hari, minggu, bulan dan sebagainya. Dalam jangka pendek, konsep biaya-biaya terdiri atas selanjutnya biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa dalam periode waktu yang lebih lama, di mana perusahaan dapat mengubah semua faktor produksinya. Biaya produksi jangka panjang meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Next, keuntungan maksimum. Produsen dianggap akan selalu memilih tingkat output di mana bisa mendapatkan keuntungan total yang maksimum. Bila produsen telah mencapai posisi ini dikatakan telah berada pada posisi equilibrium, disebut posisi equilibrium karena pada posisi ini tidak ada kecenderungan baginya untuk mengubah output dan harga outputnya. Next, efisiensi produksi. Dalam kriteria ekonomi, suatu sistem produksi dikatakan lebih efisien bila memenuhi salah satu dari kriteria ini. Kemudian skala ekonomi. Skala kegiatan produksi jangka panjang dikatakan bersifat mencapai skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Dan yang terakhir, perspektif Islam terhadap biaya ekonomi. Perspektif Islam terhadap biaya produksi mencakup beberapa prinsip ekonomi yang penting. Dalam Islam, aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan keadilan, transparansi, dan etika. Beberapa poin yang relevan termasuk 1. Transparansi. 2. Keadilan dalam harga. 3. Larangan riba atau bunga. 4. Etika dalam produksi. 5. Efisiensi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.